Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang kreatif dan kompak. Apakah kalian sudah berolahraga pagi ini? Berolahraga akan menjaga kesehatanmu. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai petugas yang menjaga lingkungan kita. Jangan lupa untuk menyiapkan buku kerja dan alat tulis kalian dan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Kalian bisa mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi seandainya tidak ada petugas kebersihan di lingkungan tempat tinggalmu? 2. Apa yang terjadi seandainya tidak ada petugas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengenali perubahan dalam kegiatan sosial budaya dan permainan di tempat tinggal mereka, serta menyajikan perubahan tersebut secara perinci dan kritis. Dengan mengeksplorasi modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data siswa, dapat mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Baiklah, sekarang mari kita awali dengan membaca interaktif. Masih ingatkah dengan Ade, tokoh dalam cerita yang kalian baca kemarin? Nah, pada cerita hari ini, kalian akan bertemu lagi dengan Ade. Kali ini, ia sedang berlibur di desa kakeknya. Apa yang ia lakukan bersama kakeknya? Yuk, baca ceritanya di sini. Liburan seru Ade. Suara kokok ayam mengejutkan Ade. Udara dingin menyusup ke dalam kamar. Ade menggeliat malas, lantas menarik selimut menutupi wajahnya. Sayang sekali jika harus meninggalkan kasur yang hangat sepagi ini. Namun, di luar terdengar suara orang bercakap-cakap, disusul suara berisik alat yang dikeluarkan dari dalam rumah. Ade ingin memejamkan mata lagi, tetapi tidak bisa. Dia ingin tahu ada apa di luar sana. Dia pun bangun dan melangkah gontai keluar. Di depan pintu rumah kakek, sapu lidi, karung, serokan, dan seperangkat alat kebersihan lainnya tertumpuk di lantai. Semua orang di rumah kakek terlihat sibuk. Ada apa, Kek? Ade bertanya. Kerja bakti, membersihkan lingkungan desa bersama warga lainnya, jawab kakek. Hah? Kerja bakti? Apa tidak ada petugas kebersihan, Kek? Kakek tertawa. Di desa tidak ada petugas kebersihan khusus. Warga bergotong royong membersihkan lingkungan, Nak. Ikut ya. Setelah kerja bakti selesai, kita akan sarapan bersama warga. Itu, nenek sudah siap-siap menggoreng ikan asin. Ade garuk-garuk kepala berpikir. Malas juga ikut kerja bakti, tugas piket di sekolah saja dia malas. Ade datang ke rumah kakek untuk berlibur, bukan untuk kerja bakti. Namun akhirnya Ade ikut juga dengan terpaksa, khawatir membuat kakek sedih karena penolakannya. Warga desa sudah banyak yang bekerja, ada yang membersihkan selokan, menyapu sampah daun yang berserakan di jalan, ada juga yang sibuk mengisi jalan berlubang dengan kerikil dan tanah. Ade ikut-ikutan bekerja sebisanya di samping kakek, mencabuti tanaman liar yang tumbuh di pinggir selokan. Kalau tidak dibersihkan seperti ini, bisa banjir di desa kita, Nak. Apalagi sebentar lagi musim hujan, kata kakek. Ade mengangguk lemas, berjongkok mencabuti rumput sungguh melelahkan. Punggungnya sakit dan lelah, apalagi tadi belum sarapan. Perut Ade mengeluarkan bunyi kerucukan. Untuk menutupinya, Ade berkata sedikit keras. Betul, Kek. Ade heran kenapa tidak ada petugas kebersihan khusus di desa kakek. Kalau di Jakarta, di rumah Ade ada tim khusus namanya PPSU atau Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum. Orang-orang lebih mengenalnya sebagai pasukan oranye karena seragamnya yang dikenakan. Tugas mereka memperbaiki jalan berlubang, trotoar,
saluran air yang tersumbat atau rusak, penanganan pohon yang tumbang, pemangkasan ranting yang menutupi rambu jalan, dan juga pembabatan rumput dan semak. Jika tidak ada mereka, tidak terbayang seperti apa kotornya kota Jakarta. Pasukan Oranye berjasa besar bagi orang Jakarta. Tiba-tiba anak-anak perempuan dan ibu-ibu berdatangan. Mereka menyiapkan teh hangat, kopi panas, kue-kue, dan makanan di atas tikar yang digelar di halaman rumah beberapa warga. Ade menahan laparnya, tak kuat membaui aroma makanan dan minuman yang menggoda. Sebagian yang sudah selesai bekerja bakti, berkumpul, dan mencuci tangan. Sebagian lagi masih mau meneruskan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi. Kakek dan Ade juga sudah selesai kerja bakti hampir 2 jam. Ade tak sabar ingin segera makan. Nasi jagung dengan ikan asin, tempe goreng, dan urap sayur terasa nikmat bagi Ade. Ternyata begini rasanya kerja bakti. Seumur umur baru kali ini Ade merasakan kerja bakti. Selain menjadikan lingkungan bersih dan nyaman, Ade juga merasakan kekompakan dan suasana gotong royong di desa kakek. Ini bisa jadi bahan tugas mengarang bahasa Indonesia di sekolah selepas liburan nanti. Kapan ada kerja bakti lagi, Kek? Tanya Ade bersemangat, mulutnya penuh makanan. Kakek menatap cucunya dengan heran. Ade suka dengan kerja bakti atau suka dengan makan-makan setelah kerja bakti ya? Dua-duanya, Kek. Ade terbahak dan tersedak. Nah, sekarang kalian sudah selesai membaca. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jangan lupa dituliskan pada buku tugas. 1. Di mana cerita ini terjadi? 2. Apa yang menjadi pokok pembahasan dalam cerita tersebut? Ketiga, mengapa lingkungan perlu dijaga? Yang keempat, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghargai petugas kebersihan? Dan yang kelima, apa yang bisa kamu simpulkan tentang pekerjaan petugas kebersihan? Baiklah, sekarang kita memasuki pembelajaran numerasi. Ayo kita lakukan berhitung sebentar saja, perhatikan gambar berikut. Berapa banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kotak kaca sampai penuh? Kemudian ayo kita menyimak. Tahukah kamu patung tertinggi di Indonesia? Patung adalah salah satu karya seni buatan manusia yang unik karena berbentuk 3 dimensi. Patung diciptakan untuk bisa bertahan selama mungkin. Di Indonesia ada banyak karya seni patung yang unik dan indah, seperti monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, dan patung hiu atau sura, dan buaya atau baya di Surabaya. Nah, salah satu patung yang unik adalah Garuda Wisnu Kencana yang terletak di Bali. Kenapa unik? Patung ini adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu 121 meter. Sebagai perbandingan, patung Liberty di Amerika Serikat saja tingginya hanya 93 meter. Saking tingginya, pembangunan patung ini sempat tertunda selama 28 tahun loh. Patung Garuda Wisnu Kencana menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Berikut adalah bagian kepala Garuda dari patung tersebut. Nah, kita tidak tahu berapa tinggi patung kepala tersebut. Tapi dengan menggunakan tinggi badan orang di sekitarnya, kita bisa menaksir atau mengira-ngira tinggi patung tersebut. Tinggi laki-laki dewasa di Indonesia umumnya adalah 165 cm. Kira-kira berapa ya tinggi patung kepala Garuda tersebut? Sekarang, marilah kita bereksplorasi matematika. Tahukah kamu Bapak proklamator kita?
Di perempatan Desa Sukaraja sedang dibangun patung salah satu bapak proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Haji Soekarno. Kantor desa mempekerjakan tukang bangunan yang bekerja 4 hari dalam seminggu. Namun, banyak tukang bangunan yang datang setiap harinya tidak sama. Selama sebulan, sekretaris desa setiap hari mencatat banyak orang yang datang. Banyaknya adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak tukang bangunan yang datang di hari ke-10? 2. Kamu diminta menentukan umumnya berapa banyak orang yang datang bergotong royong setiap harinya. Berapakah banyaknya? 3. Mengapa bilangan tersebut yang kamu pilih? Jelaskan alasannya. Selain min, kita juga bisa menggunakan modus untuk menentukan nilai yang paling mewakili suatu kelompok data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Sekarang, ayo kita berlatih. Soal-soal ini yang menjadi tugas utama anak-anak. Jangan lupa dituliskan di buku tulis, kemudian nanti diupload di Google Classroom. Pertanyaan nomor 1. Berikut adalah ukuran sepatu anak-anak di Panti Asuhan Astinapura. Basma ingin menyumbangkan sepatu ke panti asuhan tersebut, tapi dia hanya bisa menyumbang satu ukuran tersebut. Pertanyaannya, berapa ukuran sepatu yang sebaiknya dipilih Basma? Jelaskan caramu mengambil keputusan. Soal nomor 2. Berikut adalah banyak orang yang berkunjung ke pameran pendidikan selama 2 minggu. Pertanyaan yang A. Umumnya ada berapa banyak orang yang berkunjung setiap harinya? Pertanyaan yang B. Setiap harinya panitia harus menyiapkan snack sesuai jumlah pengunjung yang datang. Jika kamu bertugas menyiapkan snack untuk pameran selanjutnya, ada berapa snack yang akan kalian siapkan setiap harinya? Nah, silahkan dikerjakan soal-soal ayo berlatih, ditulis di buku tulis dan diupload di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.